Hadirin yang berbahagia, setelah 23 hari berlalu, coba tanya diri kita masing-masing, sudah adakah perbaikan pada diri ini? Ada ndak nan berubah? Lain perubahan diri ini menjadi lebih baik. Raso-rasonya di teras main, dalam masjid, gitu dong. Mantap. Suaranya jangan ditinggikan. Ada enggak? Coba tanya diri masing-masing. Udah ditanya diri masing-masing, ada enggak perubahan jadi lebih baik? Kalau enggak ada, sisa tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal 6 hari. Akankah setelah Ramadan ini kita lebih baik? Kalau enggak, 30 hari atau 29 hari ini jadi sia-sia. Awaklah balapa-lapa, awaklah bahawi-hawi, lapar dan haus, tapi ternyata kita masih seperti itu. Dahsyatnya lagi, banyak masjid musola, masjid kita ada itikaf. Masjid kita, musola kita bikin itikaf. Orang berebut pahala, entah niatnya cari ridho Allah, entah cari Lailatul Qadar. Bapak Ibu juga lah yang tahu, tapi Allah Maha tahu niatnya apaan. Coba. Banyak yang niatnya ingin dapatkan Lailatul Qadar, bukan ingin dapatkan ridho dari Allah. Bedanya kita dengan sahabat-sahabat terdahulu apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho atas apapun keputusan Allah. Nanawa banyak yang niatnya ingin dapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana dapat Lailatul Qadar? Utang tak baik? Iya. Ayo, kena kan? Utang bayar kan dulu. Baru Lailatul Qadar. Nanti malam ganjil nih. Janji aja tidak tunai. Harta warisan makan sendiri. Ayah kita kalau bininya 2 atau bininya 3 atau bininya 4, masing-masing dari bininya dia si ayah punya anak. Adik kita bukan tuh? Adik kita bukan? Adik kita tuh punya hak enggak dia? Kalau ayah kita mati, ada hak enggak dia dapat waris? Ada. Kenapa kita makan sendiri adik beradik dari bini pertama? Ayo. Lailatul Qadar lo tuh. Lailatul Qadar apa? Bayi utang tuh. Hak waris itu balian. Rumah yang kita bangun tuh dari hasil apa coba? Syukur-syukur memang dari hasil yang benar. Kalau dari hasil tipu menipu, ayo. Barang tak bagus bilang bagus, barang buruk kata karancak. Dari hasil mengurangi timbangan, dari hasil memarkup harga. Harga 60 ditulis 65. Solat lo orang dalam rumah tuh mengaji lo tuh anio Lailatul Qadar lo tuh. Alright. Alright itu bahasa Inggris ternyata. Alright. Jadi tidak segampang itu Lailatul Qadar tuh.
lama di awak aja namanya tuh. Pokoknya 10 malam terakhir awak itikaf Ustaz, kok dapat tuh? Dapat apa? Utang tak bayi. Kakak adik aja nggak rukun. Awak anak tertua karena merasa tertua, merasa harus dihormati. Adik-adik wajib datang ke kita. Kalau adik-adik kita tidak mau datang, kita yang datang. Kalau mereka yang datang, kita repot. Itu rumusnya. Tapi kalau kita yang datang, mereka repot. Hendak mau tuh kekeh. Amboku anak beliang tua Ustaz. Jadi orang tu lah dia tu lah nanti boga KDL kau sambo lo pergi ke kulim tu ya wah. Pagi-pagi kalau perginya jam 5 macet. Ntar maghribnya di Sudirman. Yang kulim jauh katanya tu lah. Nah, mau Lailatul Qadar pula tu. Ayo, terasa kan? Kok di lapihan mana kok terakhir kita sobok kok? Pelapihan mana? Balopihan bona. Itu Ini bahasa cak lontongnya mikir. Ini ditengokkan ke kamera, ini nanti masuk YouTube nih. Mikir. Kalau bahasa Allahnya afala ta'qilun. Kalau tidak salah 13 kali kata-kata itu yang afala ta'qilunnya. Afala ta'qilun. Tidakkah kau gunakan akalmu? Kalau bahasa awaknya tidak bau ta'am. Itu kalau bahasa kitanya. Tapi kalau bahasa Allahnya afala ta'qilun. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kau gunakan akal sehatmu? Ustaz ceramah awak cerita ani masuk dapat Lailatul Qadar lah tu. Ini kebiasaan tu. Allah bisa karena biasa. Dek dibiasakan. Nah itu tu. Siapapun ustaznya. Apalagi ustaznya lunak. Menjadinya cerita. Ustaz kare yo nyonyo kangkangi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari sehatkan akal kita. Karena hari sempit, waktu kita tinggal 6 hari lebih kurang. Yo kalau tahun depan kita jumpa lagi dengan Ramadan, umur ini masih ada, kesempatan hidup masih diberikan Allah. Kalau enggak, kok Pak Ustadz ngulang-ngulangi kata hutang. Banyak orang anggap enteng hutang. Wajah-wajah orang taat, hari-hari rajin ke masjid, hutang enggak wahye. Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang berutang. Makanya diingatkan tuh. Ada utangnya enggak kata Rasul? Bayi dulu ambo solatkan. Saya yang bayarkan ya Rasul. Uang bayi dulu. Ambo cali uang bayinya. Baru ambo solatkan. Terpaksa bayar. Nih saya bayar. Yuk kita solatkan. Kita kan enggak. Selesai jenazah disolatkan, imam bertanya, apakah jenazah ini baik? Baik apa? Utang enggak bayar kok dibilang baik. Ditutup-tutupi pula, jujur aja di belakang sana. Tidak pulang. Pasti orang nengok ke kita semuanya. Gitu orang satu celik buruak. Padahal mayat itu yang buruak, awak yang diceliknya buruak. Gitu orang celik ke awak lakang saudara. Celik buruk orang kawak. Padahal mayit itu yang buruk.
Kenapa dia tidak baik? Kata Pak Imam, karena Pak Imamnya orang baik, utangnya belum bayar. Kita kan biasanya gitu, nanti urusan dengan ahli waris. Tidak bisa nanti. Kapan? Coba. Lah ditinggalkan mai itu dah ditanam, dah ditimbun, pergi awak. Datang malaikat. Habis dah utang belum bayar. Menjelang sampai balik ke KDL. Ditanam tuh di akap, di air hitam. Habis dah. Di buruk-burukan malaikat. Jadi jangan biasakan berutang kalau ndak akan mau melunasi. Termasuk pergi umroh. Diikut juga fatwa-fatwa entah apa-apa itu. Pergi dulu nanti cicil. Mana boleh? Ada yang berfatwa gitu, berfatwa yang macam-macam, yang diikut, lurus-lurus saja lah. Masa nanti nyicil berarti berutang. Yang disuruh ke sana itu yang mampu. Berarti lu belum mampu, lu nabung aja dulu. Ntar ketika duit lu cukup, lu berangkat. Badan lu sehat, lu pergi. Lu tunaikan tuh, lu hadir di tanah suci, gitu. Menyicil hutang pula pulang tuh. Deal-dealan sama perusahaan yang ngasih pinjaman tuh, ngasih hutang kalau bahasa kita ya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, urusan sama Allah mah gampang. Minta ampun diampuni kalau kita sungguh-sungguh. Minta maaf dimaafkan, dihapus oleh Allah. Tapi urusannya sama orang, sama abang, sama kakak, sama adik, soal waris tadi itu, sama kawan, sama tetangga. Bayuyu pindah ke Panam, di gara-gara orang di Kulim lah nyutangi sadonya. Bayuyu pindah ke Panam, di orang di Palas di Rumbai lah nyutangi sadonya. Bayuyu pindah dari Senaplan Sukajadi ke Panam, di orang Senaplan Sukajadi lah nyutangi sadonya. Sudah turang Panam boleh. Ujung-ujung pulang kampung. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, nah tanya diri kita masing-masing. Laika berubah jadilah lebih baik. Adakah diri ini nanti setelah Ramadan lebih baik? Ini rajin. Kalau sekedar Ramadan doang rajin ke Al-Fajri, kagak ada gunanya gitu. Kalau rajin ngaji cuma Ramadan doang juga kagak ada gunanya. Boyoyo tuh mau ngaji, gila-gilaan ngaji dia. Siang-siang Ramadan tuh sampai kering bibirnya, bebuih mulutnya, mau ngaji. Ada ndak warga KDL yang satu hari 5 juz ngajinya? Tahu nggak? Ada. Lima juz setiap hari. Nggak ngapa-ngapa kita nih. Satu-satunya tuh. Tapi bukan orang dewasa. Dia sudah hafal 15 juz. Teman saya yang setiap pagi berumroh dan berhaji
dengan sholat sunat 2 rakaat isyraqnya, syuruhnya, sholat sunat duha di pangkal. Jadi habis subuh dia tidak pulang, itu di hari-hari normal ngaji ya, zikir pagi dia dulu. Kan kemarin tadi disampaikan Bapak Ibu yang di HP-nya belum ada aplikasi apa doanya, unduhlah, downloadlah setelah ini apa doanya, buka Play Store, apa doanya. Itu 2 angka terakhir itu zikir pagi dan zikir sore. Zikir pagi baca setelah subuh jelang terbit matahari itu, ntar lagi. Kecuali terlambat jago atau lupa. Zikir sore habis asar sampai jelang terbenam matahari, jelang maghrib baca tuh. Semoga semua kita bisa bersama lagi kelak di surga. Kalaupun beda lantai tapi sama-sama di Sarugo, bisa reuni biswa, reuni Al-Fajri, Antasya ketuanya, mungkin Pak Mus lah ketuanya biswa, enggak Pak Kua ketua reuni biswa. Coba awak. Kalau ndak ada Ustaz besok, baat Ustaz berarti tambah cek lain bu. Itulah gunanya awak bersaudara. Ya Allah, Ustaz kami yang kami subuh itu ceramah hutang nggak ada nih. Kata malaikat di neraka dia. Tolong keluarkan dia ya Allah. Jemputlah, mandikan dia, tunjukkan di mana tempat tinggalnya. Itu enaknya berteman dengan orang-orang baik nih, bertetangga dengan orang-orang baik. Kalau tidak baik tetangga kita, Pak Ustaz doakan dia agar baik. Tidak juga baik Pak Ustaz, ada kiri kanan hantu belagu aja tetangganya, pindahlah. Usahakan pindah. Karena tidak nyaman, tidak tentram. Nengok mukanya aja macam menengok penduduk neraka rasanya. Tidak nyaman. Jadi kalau tetangga kita kiri kanan depan belakang orang baik-baik, beruntung betul tuh. Kalau bahasa orang seberang, beruntung banget. Tuh. Beruntung betul. Bersyukurlah, alhamdulillah yang ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur kita. Mari bertekad menyelesaikan sisa hari ini menjadi lebih baik. Kenapa hutang-hutang diingatkan? Supaya kita tidak menganggap enteng perkara hutang. Gara-gara itu kita tersangkut besok. Kalau di akhirat, gimana cara bayar hutang coba? Bank lah tutui satu lah. BSI, Bank Syariah Indonesia tutui. BCA lancua lah, boleh tuh. Akhirat besok, ayo gimana caranya bayar hutang? Tahu enggak caranya bagaimana? Pahala awak yang bayari hutang awak, kebaikan awak untuk membayari hutang awak. Satu orang datang nuntut, bayarkan kebaikan awak, pahala awak. Orang yang itu yang tadi itu yang dikulim, dirumbai, Senapelan suka jadi ramai. Habis dah, tidak ada lagi kebaikan awak, pahala awak dah habis. Dosa orang yang nuntut itu ditumpukan ke awak, dosa orang yang nuntut itu tumpukan pula ke awak. Habis dah, tumpuk dosa awak. Gagal deh baca Quran Ramadan tuh. Gagal deh bagi-bagi nasi pada acara kemarin tuh. Senang saya nengok ibu-ibu nenteng plastik berkotak, nasi kotak, antar kemari habis asar ya. Saya di belakang ibu, tidak tahu ibu. Mana ibu datang? Tidak tahu dari rumah yang mana, soalnya dari sana arah kemari. Saya di belakang. Plastik merah, mana ibunya? Ada? Tidak datang ya? Tidak datang. Kayaknya tidak datang. Mengantar entah nasi entah kue lah tuh. Ampe-ampe kalau tidak salah.
kotak yang batik merah tuh, kotak gadang, plastiknya gadang sampai udah sampai telima, kalau sampai berarti 8. Sia-sia jadinya. Habis zikir pagi sore awaknya, gara-gara utang. Padahal utang sedikit cuma 5 juta. Banyak tuh Ustaz. Iya ya. Banyak kalau kita tidak mau nyicilnya. Makanya Rasul sebelum assalamualaikum, doa beliau sebelum assalamualaikum kanan kiri itu, menutup sholatnya, doanya apa? Berlindung dari yang 4, kemudian yang terakhir dari utang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lalu ini, Allahumma inni a'udzubika minal mahtam wal maghram. Ditanyakan, Bunda Aisyah ngomongnya begitu, Rasul itu begitu bacaannya, doanya. Ditanyakan ke Rasul, kenapa baginda Rasul kok menutup sholat suka berlindung dari 2 perkara tersebut, dari sumber dosa dan dari utang piutang? Karena kata beliau, orang kalau suka berutang suka bohong. Percaya enggak? Apa hubungannya berutang dengan bohong? Tahu kan? Bohong itu dosa besar. Karena sekali bohong akan nyusul kebohongan berikut. Sekurang-kurangnya nyusul 1. Bisa jadi lebih. Dari mana? Dari tampe si Am, padahal dari tampe si Boy. Mangga situ malah salah kan? Nah, dua. Padahal dia makan tempat si Boy. Katanya duduk. Ada 2 bohongnya. Tentu makanya bohong itu dosa besar. Orang kalau suka berutang suka bohong dia. Boleh berutang kalau sudah kepepet betul. Dan kita sebagai saudaranya, sahabatnya wajib menolong. Kalau kita berlebih, tolong habis. Nih, berapa butuh 5 juta? Nah, pakailah. Ya bagaimana nih? Tidak usah bagaimana. Pakai itu, manfaatkan itu. Dah. Biar Allah yang membayarnya untuk aku, mengembalikannya ke aku. Kamu pakai itu. Kamu membutuhkan itu. Bila. Apalagi orang datang, istrinya mau operasi, tidak ada duit, bantu. Bagi yang beruang ya. Yang beruang, kita yang tidak beruang ini mau bantu apa? Bantu doa cuma. Semoga istrimu cepat sembuh, cepat sehat, dimudahkan operasinya. Kalau yang beruang, doanya iya, duitnya juga. Nah, berkahlah duit kita tuh. Harta yang kita simpan banyak-banyak tuh. Banyak nih orang-orang berduit banyak di kita nih. Ada yang tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah datang ke musola, tapi duitnya datang. Ada warga kita. Jantannya bitinya letipo bitinya tuh. Soalnya namanya do. Namanya do terpampang, orang ndak do. Rajin bitinya tibo. Nah, harta kita tidak akan menolong kalau tidak digunakan di jalan Allah. Sebanyak apapun harta kita. Kita culun-culun di sini, di luar sana ruko banyak. Punya kita, rumah petak banyak milik kita. Banyak rumah petaknya kosong. Padahal tetangga kita dulu banyak orang susah. Teman sekolah kita dulu banyak orang susah. Orang kampung awak banyak juga orang susah. Kenapa tidak mereka disuruh tinggal di rumah petak itu? Kita kan memang udah berduit juga, cari juga duit lagi, cari juga duit lagi. Katanya pengikut Rasul Umar Ibnul Khattab, tengoklah, sempurnakan beliau ngikut Rasul. Bahas susah Rasul susah loh. Orang kayo tuh habis-habisan dia buat Islam ini.
Sampai pakaiannya cuma 2 pasang. Sepasang di badan, sepasang cuci. Kering situ pakai ini cuci. Awak tengok ada di lemari itu. Ditanya besok tuh telekung ibu yang 27 tuh. Yang dipakai cuma 3. Sisa 24 itu ditanya besok tuh. Terompah bapak-bapak. Yang 8 pasang tuh yang dipakai sepasangnya. Ini 8 kok. 8 kotak di rumah mah. Entah untuk apa. Kendaraan kita tuh pun ditanya tuh, kemana aja kendaraannya? Kalau tidak mengantarkan kita dekat ke Allah. Hujan hari, kita bikin acara. Ustadznya tinggal jauh di Kulim. Tolak menolak tuh yang mau jemput ustadz. Apalah jemput? Onde tuambo baru dicuci. Apalah pak? Baru siap servis bana. Apalah pak? Lah ngedrop apanya tuh baterainya itu. Payah idenya. Uji. Macam-macam alasan. Satu bapak dari tadi diam aja dia. Diperhatikannya pengurus ngomong kayak gitu, nolak semua. Nggak ada kalian namu ambo pai. Tapi mohon maaf, waktu ambo ndak mahal macam waktu apa-apa dong. Ambo jepui malamat. Nyampe palo. Itu pengalaman saya tuh. Tolak menolak orang jemput awak. Cerita dia, ndak ada orang ambo jepui ustaz. Ambo jepui. Ambo mantap kok. Menyapui ustaz ambo ya dah. Nyu Lailatul Qadar lah tuh. Lailatul Qadar apa? Jemput ustaz aja ndak mau. Sama ustaz aja berhitung. Jangankan sama ustaz, sama keluarganya aja berhitung, apalagi ustaz. Tidak ada niat menyinggung. Semoga ke depan kita bisa lebih baik. Mari saling memaafkan. Jika ada saudara kita mendahului kita, doakan ia agar diampuni Allah, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, agar sama-sama masuk surga. Betul, umat Islam ini di akhir masa seperti sekarang ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang bakalan masuk surga. Jangan ngaku yang satu itu awak, lalu menyesatkan yang lain. Masih ingat kan? Yang 3 minggu yang lalu yang heboh-heboh di Kampar itu, yang bilang Muhammadiyah sesat, NU sesat katanya, Majelis Tablik, Jamaah Tablik sesat, Tarbiyah sesat katanya. Udah parah tuh dah. Tahu satu golongan yang masuk surga itu siapa? Dari 73 golongan. Itulah golongan yang risau dengan 72 golongan saudaranya yang bakalan masuk neraka. Itu risau, dia risau. Bukan malah memvonis kawan-kawannya sesat semua. Yang selain kelompok dia sesat semua. Nah, kelompok yang risau inilah, tidak suka dia saudaranya masuk neraka. Jadi berusaha keras dia agar saudaranya sama-sama dengan dia masuk surga. Itu yang bakal masuk surga. Bukan yang bilang, nih masuk neraka. Asal tak sama, jinyo lah neraka. Oh Ustaz kau masuk neraka, kau Ustaz. Wah itu Ustaz yang biasa kata. Ikodonya. Ustaz pakai songkok nasional. Iko kok aksesoris. Tidak bersongkok pun boleh, apa salahnya? Ini kan aksesoris, karena selama ini udah dibiasakan pakai ini, lalu tidak pakai ini, orang bilang tidak sopan. Karena tidak ada hubungannya sopan dengan tidak sopan kopiah. Preman pun boleh pakai kopiah. Orang main domino aja pakai kopiah gitu. Allah mau main domino gitu ya. Allah mau dua ikualon langek. Kalau dilataan termometer di kue itu, itu lo pacah termometer. Ya angin, 3 jam duduk main domino. Ani masuk Lailatul Qadar lah tak? Pemain domino itu.
Akan main domino aja lah. Sudahlah. Nah, kita sudahi karena sudah melampaui batas nih. Ini jatahnya cuma 10 menit. Ya, mohon maaf nih tidak ada niat menyinggung-nyinggung karena ini sudah pertemuan yang terakhir ya, kita lepas-lepaskan supaya kita saling sadar. Semua kita termasuk kami-kami yang menyampaikan. Ini kadang-kadang ustaz-ustaz kok menyampaikannya pandainya malah indah. Kadang lo dosa ustaz-ustaz lah. Gak usah khawatir Bapak Ibu, ustaz-ustaz itu kadang lo dosanya. Suruhnya orang sedekahnya indah, suruh orang ke masjidnya indah, suruh orang ngajinya indah, suruhnya orang elok-elok sesama ahli warisnya indah, suruhnya larangnya orang berutangnya berutang. Parah lah itu. Masuk neraka paling bawah aja. Ampuan malaikat. Iku gua bisa gitu itu. Iku ang kata malaikat. Wang ngecek pandai mata malaikat. Pakai bahasa Minang malaikat bos tak bisa jadi. Mata awak mana masuk kubur dia usah tanya usah. Oh pakai bahasa Minang berarti yo tuh. Sia tuanang kata tua. Berarti yo bahasa Minang tuh. Tapi kalau merebuk katanya, nah ini bahasa Arab itu dijawab dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Minang, bahasa Jawa. Nah Bapak Ibu, karena waktu syuruk masih 16 menit ke depan, syuruknya tambah lagi 10 menit, jadi sekitar 6:15 baru kita sholat. Syuruk tuh itu waktu baru terbit tuh, baru naik dah. Tidak boleh sholat. Tunggu sempurna bulatnya ke atas tuh, di sana. Tidak bisa nengoknya dari sini. Nah udah sholat 2 rakaat biar dapatkan pahala haji dan umroh, walaupun kita belum haji dan umroh. Pahalanya sudah kita dapat, tinggal berangkat lagi ke tanah suci. Tetap wajib berangkatnya bagi yang mampu, tidak bisa tidak. Bagi yang kelewat mampu, gilirkanlah saudara kita nih di perumahan nih yang kena tahu nih yang taat-taat nih. Kalau kita punya kamera bisa dicek tuh, yang taat-taat, bukan pura-pura taat. Karena udah tahu Pak Haji sama Bu Haji itu dia akan memberangkatkan orang-orang yang rajin ke Al-Fajri, sibuknya tuh di bawah kamera tuh sholat Allah. Tahu Pak Haji ditengoknya di ruangan kamera kan. Kalau galak si Pari Pak Haji sama Bu Haji tengok ladang gue-nya ini apa umroh tuh. Sangko ada tahu. Itulah permainan awak dulu malu orang itu juga raja. Nah, gilir nih saudara-saudara kita nih berangkat ke tanah suci. Itu yang kelewat banyak duit ya. Numpuk duitnya. Nah, berkahlah harta. Surgalah tempatnya. Hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.